Tahukah Anda? Yakinkah Anda semuanya? Seharusnya setiap orang-orang mukmin seperti kita ini pasti bahagia. Pasti penampilan hidupnya terlihat serba menyenangkan. Ayo, apakah Anda penasaran kenapa? Atau ingin tahu? Dan saya yakin kita semua yang mendengarkan dan menyimak acara ini bakal tersenyum. Tidak peduli apapun yang sedang menimpa kita saat ini. Kenapa demikian? Ini jawabannya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, aku akan mengijabahi permohonan atau doa jika hamba itu menyampaikan doanya kepadaku. Subhanallah. Ayat tentang fa inni qarib, ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, fa inni qarib, untuk apa? Apakah Allah akan mengatakan saya akan mendengar doamu? Apakah Allah akan mengatakan saya akan memperhatikan doamu karena aku dekat? Tidak. Tapi Allah mengatakan ujibu da'watad da'i. Aku pasti memberikan, aku pasti mengabulkan setiap doa yang ditujukan kepada aku. Subhanallah. Ini ayat yang ajib, yang ajaib, yang menakjubkan buat kita semuanya. Pasti akan membuat sejuk hati kita mendengarkannya. Ini bukan janji orang-orang yang terkaya di dunia dan sangat-sangat dermawan, bukan. Ini janji pencipta alam raya ini. Ini janji Allah yang maha kaya, yang unlimited kekayaannya. Dan Allah meyakinkan bahwa ketika kita merasa dekat dengan Allah, kita harus yakin ujibu, pasti akan mendapatkan yang kita minta. Coba bandingkan dengan anak-anak kita yang senang bersama kita, karena kita ayah, ibu yang perhatian dengan mereka, yang senantiasa memberikan keperluan-keperluan mereka. Enggak diminta, apalagi diminta. Kita pingin bahagiakan mereka, dan mereka bahagia bersama kita, bukan? Begitu senangnya para pegawai, para menteri, karena di atasnya ada pemimpinnya yang senantiasa baik bersama mereka. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan kita yang sangat dekat dengan Allah? Pasti senantiasa tidak ada kesedihan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa ujibu. Setiap kita minta ujibu. Subhanallah. Coba kalau bapak, ibu saja tidak ingin membuat anaknya sedih ketika meminta sesuatu karena kecewa nggak diberikan. Bahkan orang tua sampai berhutang agar anaknya terpenuhi keinginannya demi membahagiakan kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita senantiasa menyebut namanya, kita berzikir padanya, kita sholat menghadapnya, kita beribadah dengan berbagai macam bentuk kepadanya. Subhanallah. Seharusnya kita semakin bahagia dan merasa hidup ini semakin mudah dan gampang, akan mudah menggapai sukses bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini inti renungan kita pada hari ini. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Maka siap-siaplah kita merasakan kebahagiaan yang terus mengalir dalam setiap relung hati kita ini semuanya. Yakin semuanya? Pasti yakin. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i
idza da'an. Aku dekat, kata Allah, aku siap memberikan apa saja yang diminta oleh hambaku yang berdoa kepada aku. Ingat, doanya kepada Allah langsung, bukan kepada yang lain. Nah, ini mungkin pengantar kita untuk begitu bahagianya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Baqarah 186. Pendengar yang dirahmati Allah, janji Allah langsung kepada kita. Sementara kalau kita mendengar ada kampanye, ya kan, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, semuanya begitu mendengar janji-janjinya gitu, padahal belum tentu dipenuhi, langsung mendukung, ya kan, habis-habisan membela. Bagaimana dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Kita ini betul-betul harus yakin ini, ya. Ini adalah bekal hidup yang sangat luar biasa, agar kita tidak akan pernah berkeluh kesah dalam hidup ini. Karena dalam segala hal, segala keadaan, segala problem akan mudah kita entas dan kita dapatkan sesuatu yang baik melalui doa. Kenapa? Allah dekat. Apa saja nih ya. Jadi Allah nggak menyebutkan ini saja, tidak. Tadi Allah nggak menyebutkan apa saja yang kita minta, yang kita harapkan, silahkan. Semua item, semua aspek, semua persoalan, semua kebutuhan. Subhanallah. Allah katakan begini, fa inni qarib ujibu. Coba, aku dekat, aku kabulkan. Allah nggak menyebut syarat sedikit pun di sini, ya kan? Allah nggak mengatakan kalau kamu tidak berdosa sebelumnya, gitu ya. Kalau kamu rajin begini dan begitu, baru aku kabulkan. Tidak ada sama sekali. Jadi apapun kondisi Anda, apapun keadaan Anda sebelum ini, jangan khawatir. Kalau minta kepada Allah, pasti dikabulkan. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah nggak pernah meleset seperjuta mili aja nggak bisa, ya kan? Nah, ingat ya, inna wa'dallahi haq. Allah janjinya pasti benar. Saya ingin sisipkan dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memastikan bahwa semua yang kita minta ini, semua yang kita pohonkan kepada Allah, pasti mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, setiap orang yang berdoa, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pasti akan diberikan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, apa kata beliau? Ma min muslim yad'u Allah bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim senantiasa berdoa yang doanya itu pertama tidak mengandung dosa, itu syaratnya ya. Jadi kita tidak boleh berdoa seperti ini misalnya, ya Allah, saya ingin kaya dengan masuk bank itu dan nggak ketahuan mencurinya, ya Allah kabulkan ya Allah ya. Nggak boleh kalau isi doanya itu mengandung dosa. Yang kedua, wala qati'atur rahim, dan tidak mengandung pemutus silaturahim. Kita lihat ini ada manten baru nih, saya kok belum laku tuh, manten baru tuh bahagia banget nih, ya Allah ceraikan ya Allah, kemudian istrinya buat saya. Nggak boleh gitu ya, itu mengandung pemutus silaturahim, nggak boleh. Nah, kata Rasulullah, kalau doa kita tidak mengandung dua hal tadi, dosa dan tidak memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allah biha, pasti Allah berikan permintaannya. Ihda, catatannya begini kata Rasulullah, salah satu, salasin, di antara tiga hal. Nah, setiap orang yang berdoa tadi tidak boleh merasa putus asa. Kenapa? Pasti dikabulkan dalam bentuk tiga kemungkinan. Yang ini yang kebanyakan mungkin yang belum tahu. Tiga kemungkinan bentuk pengkabulan doa kita. Yang pertama, imma antu ajila lahu da'watahu. Boleh jadi doanya segera dikabulkan di dunia. Ya kan? Kapan waktunya? Setelah dia berdoa sampai sebelum mati. Jadi itu kan waktunya selama hidup di dunia kan, begitu ya. Jadi boleh lebih cepat dari harapan kita atau lebih lambat. Yang penting di dunia pasti dia kabulkan. Kalau sekarang enggak, mungkin besok. Kalau tahun ini enggak, mungkin tahun depan atau lebih cepat dari perkiraan kita, bisa jadi. Itu pertama. Yang kedua, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Boleh jadi doanya ditabung di akhirat. Subhanallah. Nah, nih bicara tabungan ya. Jadi boleh jadi ditabung di akhirat. Saya ingin tanya kepada Anda,
Apakah Anda punya rekening tabungan? Begitu Anda lihat ada angka di rekening itu, ada saldo yang nambah, Anda tersenyum atau bersedih? Tersenyum ya? Anda melihat uang atau melihat tulisan? Mana uangnya? Mestinya orang yang doanya jutaan kali, bahkan mungkin miliaran kali, dan dia tidak melihat hasilnya di depan mata, mesti tersenyum. Sebagaimana melihat rekening tabungan. Ya Allah, doaku banyak ya Allah, jutaan kali ya Allah, dan aku belum dapat. Nah, belum dapat kan? Dan aku yakin ini tabunganku di akhirat ya Allah. Nah, kan begitu. Jadi kita akan tersenyum ketika doa kita nggak dikabulkan sama Allah sama sekali. Kenapa? Karena pasti menjadi tabungan di akhirat. Tabungan di dunia itu terbatas jumlahnya, betul? Tabungan di akhirat jumlahnya unlimited. Subhanallah. Pendengar yang dirahmati Allah, pasti Anda sedang tersenyum sekarang. Bahkan menyesal nih, yang selama ini banyak berdoa kemudian berhenti berdoa gara-gara belum dikabulkan. Ternyata orang-orang yang tidak dikabulkan doanya tetap bahagia bersama doanya, karena dia yakin begitu banyak doanya dan ditabung di akhirat. Dan yang terakhir, wa imma ayyusarifa'an minassu'i misliha, dia diselamatkan dari kejahatan yang akan menimpa dia. Jadi kita paling aman adalah orang yang banyak doanya. Pendengar yang dirahmati Allah, dia minta A dikasih B, diganti dalam bentuk selamat dari bencana. Nah begitu. Jadi Anda mungkin hampir tertabrak mobil, nggak jadi, mungkin karena doa Anda. Setelah ini kemudian kata para sahabat, "Idza nuksir," kompak, "Ya Rasulullah, mulai detik ini kami akan memperbanyak doa kami Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Allah aksar, silahkan, Allah akan memberi lebih banyak buat kalian." Masya Allah. Bagaimana pendengar yang dirahmati Allah, akan semakin memperbanyak doa setelah ini? Memperbanyak lagi? Tambah lagi? Selamat berbahagia bersama doa.